warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakka, Allah mengatakan sungguh kata Allah untung dan bahagia siapa saja orang-orang yang berusaha untuk membersihkan hati dari jiwa dari apa saja segala perbuatan yang tidak baik, dari berbagai macam syirik sampai perbuatan hasud dan iri dengki yang ada di dalam hati. Oleh karena itu di dalam suratul Hujurat Allah menjaga orang-orang yang beriman dari mulai hati dan perasaan sampai apa saja yang terjadi pada perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya dalam suratul Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman. Apa peringatan Allah kepada kita semuanya? Ijtanibu katsiran minadh. In Allah mengatakan, hindari kata Allah kebanyakan sangat. Jangan sampai terbiasa menyangka yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepucuk-pucuk akhlak kata Rasulullah, siapa yang suudzon kepada Allah, dan yang kedua, siapa yang suudzon kepada makhluk Allah. Apa saja yang terjadi kepada kita, jangan sampai kita terbiasa menyangka yang tidak baik. Allah mengatakan, inna ba'da dhanni isbat, menyangka yang tidak baik itu kata Allah sudah dosa. Kemudian apa yang kedua, wala tajassadu, setelah hati dan perasaan dijaga, jangan terbiasa suudzon. Kemudian yang kedua, jangan suka menyelidiki aib orang lain. Jadi kadang-kadang timbul dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, idza dhananta fala tatahaqqaq. Kalau timbul dalam hatimu menyangka orang tidak, jangan sampai kamu selidiki kata Rasulullah. Kadang-kadang saya coba yakinkan betul. Rasulullah mengatakan, jangan, itu bukan urusanmu. Allah menjaga kita dari mulai hati. Apa kata Allah? Jangan terbiasa menyangka orang yang tidak baik. Jangan terbiasa suudzon. Allah mengatakan, qad aflaha man zakka. Untung kata Allah, siapa saja orang-orang yang bisa membersihkan dia dari segala penyakit yang tidak baik. Kemudian apa kata Allah? Wa qad khaba man dasha. Dan rugi kecewa orang yang mengotori hatinya ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap pagi, tiap keluar dari rumah menuju ke masjid, apa doa yang beliau panjatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Tuhan berikan nur penerangan ke dalam hati, karena ini paling menentukan. Rasulullah mengatakan, camkan kata Rasulullah, dalam diri kita ada sumpah zikir. Kalau yang kita itu baik, semua pada indera jadi. Tapi kalau yang itu tidak, semua jadi sama hati, kata Rasulullah.
Makanya Allah mengingatkan, hindari kata Allah kebanyakan sangka. Jangan suka menyangka orang yang tidak baik. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, inna ba'da dhanni, menyangka kata Allah sebagian sangka-sangka itu sudah dosa. Kemudian kalau sudah timbul langkah yang kedua, Allah mengatakan walad, jangan sampai berusaha untuk menyelidiki. Tak diselidiki tahu. Yang ketiga, wala yaghtab, jangan sampai dikunjung, jangan sampai dirasani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal ghibah, hati-hati kamu jangan suka menggunjing, kata dosanya lebih berat dari orang berbuat zina. Kita kadang-kadang memandang pelacur dengan sebelah mata. Kita kalau merasani orang, kita anggap sepele yang demikian ini. Rasulullah mengatakan, iyyakum wal ghibah, hati-hati kata Rasulullah, jangan suka menggunjing, menyebutkan kejelekan orang lain. Apa kata Rasulullah? Dosanya jauh lebih berat daripada zina. Pada saat itu sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang cuma menggunjing, katanya cuma lebih berat dari orang berzina. Kalau ada seorang pelacur setelah dia berbuat tobat, siapa saja yang tobat? Dia satu orang begini minta maaf dulu sama orangnya. Riba. Rasulullah ditanya, apa riba itu? Menyebutkan kejelekan orang. Sahabat tanya, kalau memang ada, yaitu yang disebut riba. Kalau tidak ada, itu namanya buhtan, kata Rasulullah. Orang pendek dibilang pendek, itu namanya riba. Orang matang kancing, tak betul kesisian, kelihatan, itu riba. Kita kadang-kadang kalau isi tahu kasih tahu, dianggap sepele. Allah mengatakan dalam artinya, qad aflaha man zakah, sungguh untung kata Allah, siapa saja orang yang berusaha untuk menata jiwa dari apa saja penyakit yang tidak baik. Dan Allah mengatakan, rugi dan kecewa orang yang mengotori hatinya. Dari hati, kemudian segala macam panca indera ini. Makanya Rasulullah begitu melangkahkan kaki, pertama yang kalian diminta, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Tuhan berikan nur terang ke dalam hati. Kemudian apa doa yang kedua? Wa fi sam'i nura, dan berikan nur dari apa saja yang jadian pendengaranku. Kemudian yang ketiga, wa fi basari nur, dan berikan nur bagi penglihatanku. Sehingga apa saja yang didengar, segala ya, jangan sampai kita salah terima. Orang kalau tidak mendapatkan nur, orang bicara tapi itu mendengarnya dia ada baik. Enggak, maksudnya dia ingin ditafsirkan sama dia, maksudnya ada baik. Kenapa? Telinganya konslet. Allah mengatakan, qad aflaha man zakah, untung kata Allah, siapa saja orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki diri. Dari apa? Hati yang paling menentukan. Jangan terbiasa suudzon. Apa saja, walaupun kelihatan tidak baik, kalau kamu tidak tahu. Mungkin bagi kita anggap tidak baik, belum tentu tidak baik, kita tidak tahu rahasia orang kok. Allah mengatakan, wa qad khaba man dasa, dan rugi kedua siapa saja orang yang mengotori jiwanya. Kemudian ayat lanjutannya pada ayat yang ke-11 baru Allah menerangkan kepada kita, kazzabat samud bitawah, sungguh kata Allah Samud telah mendustakan Nabi Saleh bitawah, sampai kata Allah mereka melampaui batas. Sudah kurang ajar, sudah kelas batas ini. Dia cari tak nurut, nantang. Apa kata mereka? Mereka mengatakan kepada Nabi Saleh, ya Saleh, kalau memang Tuhanmu bisa, coba cari batu gunung, keluarkan unta. Nih sok ini percaya. Betul, oh betul, kalau bisa percaya kita. Orang kalau sudah ditunjukkan Ustaz, tidak nurut pun sudah kelewat batas. Kata Nabi Saleh, betul. Jangan khawatir, kalau memang bisa dari batu gunung keluar onta. Tak ada batu keluar batu ini, batu keluar onta. Ya sudah, kumpulkan semua kaum kumpul. Dari mulai rajanya sampai Semara aja. Setelah itu Nabi Saleh berdoa kepada Allah, pecah tuh gunung. Keluar kepalanya onta. Semua mata melotot membelalak lihat. Cecek-cecek, tak keliru tak. Keluar. Apa kata Nabi Saleh? Hadhihi naqatullah. Nabi Saleh mengatakan, ini ontanya Allah, bukan ontamu. Lakum ayat, sebagai tanda mukjizat untuk kalian semuanya. Sudah diingatkan, fazaruha, biarkan dia makan apa saja, jangan sampai diganggu. Wala tamazah, jangan sampai diganggu.
Dan mereka diberi nikmat. Tiap hari mereka boleh mersusunya unta. Gratis, jangan dibayar. Dan dalam riwayat ontanya Nabi Saleh itu unta paling besar. Orang-orang kafir nurut, setelah lihat itu tetap gak nurut. Yang kafir tetap kafir. Supaya kita tahu iman itu pilihan. Siapa yang beriman kepada Allah, bukan karena itu dipilih sama Allah. Pada suatu hari Rasulullah pernah tanya sama sahabat, siapa orang yang paling hebat imannya? Paling hebat. Kata sahabat, malaikat ya Rasulullah. Hebat imannya. Rasulullah mengatakan, bagaimana mungkin mereka tidak beriman, mereka dari semua kekuasaan Allah mereka lihat wajar. Mereka di langit, semua kekuasaan Allah mereka lihat. Tak hebat itu. Kata sahabat, kalau gitu, para nabi ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan, bagaimana mungkin mereka tidak beriman, mereka terima wahyu. Apa saja, langsung mereka mendapatkan tuntunan daripada Allah. Kemudian sahabat mengatakan kepada Rasulullah, Izan, sananu, kalau gitu kita ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bagaimana kamu tidak beriman, saya di depanmu. Minta mukjizat tunjukkan di Rasulullah. Pada suatu hari Rasulullah pergi dengan sahabat, kurang lebih 70 sampai 80 orang. Di padang pasir, kering mereka dan dapat air. Sampai kata Umar bin Khattab, tenggorokan ini rasanya mau putus. Terpaksa sahabat itu nyembelih onta, dari airnya itu diminum. Saking hausnya sudah ada. Kemudian apa? Mereka akan lapor kepada Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, coba kamu bicara sama Rasulullah. Kenapa? Kita butuh air. Kalau onta-onta disembelih, kita tidak punya kendaraan untuk pulang nanti. Dan ini perjalanan jauh kota Madinah. Kata Abu Bakar, kau minta itu. Bekal air sudah habis. Sahabat Abu Bakar maju kepada Rasulullah. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang ini butuh air. Coba kau minta sama Allah. Kata Rasulullah, kau minta itu. Boleh. Siapa yang punya persediaan air? Kata sahabat, ada ya Rasulullah. Ini banyak sahabat, 70 sampai 80. Dan sisa air cuma 1 girbah. Jadi kulit yang sama. Itu untuk bekal air. Sedikit. Kata Rasulullah, mana? Ini. Rasulullah tangannya dimasukkan, dikeluarkan mancur dari PDAM. Tur. Siapa saja yang mau minum, semua kata Rasulullah. Sampai yang mau mandi, apa saja ini dalam airnya. Sampai sudah terus, kasih minum semua binatang. Sudah semuanya. Minuman dilengkap, cek mati. Sahabat mengatakan, kita ya Rasulullah, saya di depanmu. Lah nek saya kono wong ngono, pertama tidak cukup, jalan itu tutup. Wong watu cilik wae teko samunake berbondong-bondong. Watu kita koewuan. Dan iya, ya apa kalau ada orang seperti Rasulullah bisa beri, budak cukup omae be. Sahabat mengatakan, kita ya Rasulullah, kalau gitu Rasulullah mengatakan, bagaimana mungkin saya kata Rasul, apa saja mujizat yang kami cari Rasulullah bisa menunjukkan. Lalu siapa orang paling hebat imannya? Rasulullah mengatakan, qaumun yada, nanti kata Rasulullah, ada umat yang datang di belakangku yang tidak pernah bertemu dengan aku tapi mereka beriman. Mudah-mudahan kita diakui sama Allah. Yaitu kata Rasulullah, orang yang hebat, betul-betul percaya sama ghaib. Kita tidak pernah ketemu sama Rasulullah, bisa percaya. Itu pilihan. Ini kaum Samud ditunjukkan mukjizatnya. Sampai mereka lihat onta, sampai ontanya punya anak. Tiap hari mereka kelihatan, tambah jengkel mereka, bukan tambah bangga. Allah mengatakan, kadzabat Samudu bitawwa, sungguh kata Allah, kaum Samud telah mendustakan Nabi Saleh bitawwa, kata Allah, dengan perbuatan yang paling baik. Idzin ba'atha asqa, ketika bangkit orang yang paling sial di antara mereka. Siapa? Qadar bin Salim, yaitu orang yang menyembelih unta Nabi Saleh. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan di dalam kota itu ada 9 orang, 9 orang kelompok yang suka melakukan kerusakan. Dan sebagian riwayat ketika untanya Nabi Saleh tambah punya anak, orang kafir tambah jengkel. Apa kata mereka tidak berdaya? Ada seorang wanita cantik kaya, seorang janda, bencinya sama Nabi Saleh luar biasa.
Dia datang kepada orang-orang, siapa yang mau kawin dengan saya? Delok wong ayu, sapa sing ndak gelem? Kucing meong, kemana kini? Cuma satu saja syaratnya. Sembelih ontanya Nabi Soleh, mundur orang-orang. Sebagian lihat, Qadar bin Salib ini anak jalang, anak zina. Salib itu tempat di mana ibunya melahirkan dia. Orangnya sudah pendek, hitam. Kita orang ayu, kumpung. Dia mengatakan, saya mau. Mau, apa maharnya? Sembelih ontanya Nabi Soleh. Iya. Dengan seorang lagi, sejarah mencatat orang itu bernama Masya' bin Mahrab. Kemudian ditambah 7 perampok yang biasa ngatur tengah mereka, yang suka membut jadi 9 orang. Allah menyebutkan, wa kana fil madinati ketika 9 orang kata Allah yang selalu melakukan kerusakan. Mereka sudah sepakat, kapan kata mereka kita akan melakukan pembunuhan pada hari Rebu. Sudah sepakat mereka. 9 orang ini akan mengepung tiap sore ontanya Nabi Soleh itu pulang ke tempat berarti. Jadi kalau sudah sore balik ke tempat itu, tempat rumahnya. Dari sana lah keluarnya, jadi tiap malam balik ke sana ontanya. Sudah ditunggu. Begitu onta ini lewat, langsung dipanah oleh salah seorang di antara mereka sampai onta itu jatuh. Begitu onta ibunya onta jatuh, dia menjerit, anaknya masuk ke dalam gulung itu hilang, lenyap. Subhanallah, hilang anaknya, lenyap. Begitu jatuh ontanya Nabi Soleh, langsung wanita itu berdiri mengatakan, ayo sembelih ontanya. Ini kebingkangan. Sembelih. Allah mengatakan, idzin ba'asa ashqaha. Kata Allah ketika bagi orang paling sengsara paling sial di antara mereka. Ashqal, kata Allah orang paling sial ini. Kata B. Sembelih. Dan itu kejadian pada hari Rebu. Nabi Soleh dengar kaget. Unta mukjizat, mereka yang minta itu sudah kelihatan. Mereka yang minta, sekarang mereka yang menyembelih. Diparani oleh Nabi Soleh. Apa? Nabi Soleh mengatakan kepada mereka, tamatta'u fi darikum salasa. Silakan kalian bersenang-senang, umur kalian tinggal 3 hari. Setelah itu mau dihabiskan sama Allah. Kata mereka, kalau betul yang diancamkan oleh Nabi Soleh kita bunuh sekali saja. Dikejar oleh 9 orang dibinasakan dulu sama Allah. Mereka membunuh Nabi Soleh. Kata mereka, kalau betul, kita bunuh saja Nabi Soleh. Biar dia mengikuti ontanya dulu, nanti 3 hari kita mau mati. Tapi yang penting Nabi Soleh sudah mati. Sudah keluar sahabat ini. Kalau sudah sampai Nabi akan dibunuh, Allah yang bertindak. Pada hari Kemis, muka mereka jebrok jadi kuning. Dan mereka seperti orang bodoh. Tidak tahu terjadi apa. Sampai pada hari Jumat, merah muka mereka. Dan pada hari Sabtu, indah di waktu terbitnya matahari. Berubah jadi hitam dan dibinasakan, hancur kabeh. Allah mengatakan, faqala lahum Rasulullah. Pada saat itu, utusan Allah Nabi SAW mengingatkan, naqatallah, jaga odah. Jangan sampai kalian mengganggu. Ini ontanya Allah. Bukan ontanya manusia, ontanya Allah. Wasukiat dan jaga tempat minumnya. Allah mengatakan, fakazzabuhu fa'aqaruha. Kemudian mereka mendesakan dan mereka menyembelih itu onta. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambin fasawa. Kemudian Allah menghancurkan mereka semuanya, dihancurkan celobot sampai diratakan dengan tanah. Allah menuju dengan kalimat wala yakhafu uqbah, dan Allah tidak peduli apa akibat yang menimpa kepada mereka. Hancurkan, sudah kurang ajar mereka. Minta mukjizat, sudah mukjizat datang, sekarang ontanya disembelih. Pantas. Makanya Allah mengatakan bitawwa, ini tuntut. Makanya ketika orang-orang kafir bangsa Quraisy datang kepada Rasulullah, mereka mengatakan, ya Muhammad, coba kalau kamu bisa, sofa jadikan gunung emas. Tempat orang sa'i antara sofa dan Marwah, jadikan dan apa? Jadikan kota Mekah ini pertanian yang subur seperti Syam, Syria. Kata Rasulullah, kalau bisa percaya jawabnya. Manusia ini kadang-kadang tak dipikir. Soruan di endok dadi ayam, apa batu dadi mas. Telur, ya apa bisa jadi ayam?
dari benda, katanya orang benda mati, tidak ada benda mati. Semua berzikir sama Allah. Bahasa orang kafir mengatakan tidak ada benda mati dalam Islam. Kayu-kayu ini semua bakal jadi saksi pada hari kiamat. Orang minta sofa jadi gunung emas. Waktu dikelip jadi kuning. Nah, gampang bagi Allah. Lu endok jadi ayam tuh. Diwalak-walik, walak-walik. Sampai 21 hari lahir. Netes. Persis 21 hari. Ono sing gundul. Iku salon di sing nyukur kayak ngono. Ada yang bulunya balik. Kerimbat tok di ayam. Bulunya balik. Subhanallah. Ada yang gundul. Siapa yang bisa? Itu lebih mulia. Orang tidak perhatikan dulu. Ayo coba endok jadi emas. Soruan di endok jadi emas atau endok jadi ayam. Dianggap jadi ayam itu biasa. Coba kan iso. Kumpulkan pakar sedunia. Apa sih telur itu? Hitam, putih, kuning itu. Dacaran. Kan dia nundasi. Di mana ada kepalanya? Kenapa bisa macam-macam anaknya? Induknya satu. Cuma bapak yakin memang loh. Ya metu kawin di kono, metu bisa si anak ya macam-macam. Kok cemunek kono. Karena mereka maksa-maksa minta Rasulullah. Sofa minta jadikan enak ya Muhammad. Kita kalau ada gunung mas, jadi kita ada repot-repot kerja. Orang ini mikirnya budu-buduan. Kalau ada gunung mas, apa kira-kira ada perang saudara? Batu bara itu karan. Mana batu emas. Sak negara tukaran. Itu antar suku mana sak negara. Kok dikuasai oleh negara? Di negara dikuasai oleh beberapa. Cuma ngomongnya dikuasai oleh negara. Ngomongnya ngono. Padahal cuma berapa gelintir orang. Oleh rakyat jelatan juga. Lu saya kan yang punya negara. Negara ini kan milik rakyat. Berarti rakyat paling cukup. Tak boleh penambangan emas. Ya oh, penik sofa jadi emas. Insya Allah perang saudara bangsa Arab. Dan kalau semua kaya, itu betul betul sopo. Kate suki. Siapa yang jual nasi pecel? Sopo sing dodol kikil? Sopo sing dodol sate? Orang nggak mikir. Allah menjadikan kehidupan supaya jalan. Semua kaya. Apa yang mau dimakan? Jadi sing dodol sego pecel, tak ape ini aku iso ugi. Terus mangan apa kok? Mas ape dipangan. Tak mikir manusia. Rasulullah minta turun malaikat Jibril. Sudah cukup contohnya para nabi dan apa saja mujizat yang mereka minta dipercaya tetap didosakan. Bahkan ontanya mau dibunuh. Bukan batu keluar dari sofa, dari ini batu dari onta. Saya tidak dipercaya kok. Kata Rasulullah, kata malaikat kalau sudah datang itu sofa dari orang dan 3.000 dibinasakan. Atau minta waktu, kata Rasulullah, saya minta waktu saja. Itu saja lebih baik. Allah ingatkan dalam hadis orang-orang umatnya Nabi Saleh setelah mereka minta janur dihancurkan. Allah menurunkan kalimat wala yakhafu uqba, kata Allah, dan dia Allah tidak takut apa saja musibah yang menimpa kepada mereka. Setelah selesai surat Syams, kita lanjutkan dengan suratul Lail yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah, 21 ayat, 71 kalimat, 310 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demikian pembukaan suratul Lail. Langsung Allah bersumpah dengan kalimat wal-lail, kata Allah, demi perhatikan udara idza yaghsha, kata Allah, kalau sudah menyelimuti. Dalam malam ini ada sesuatu yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya Allah memerintahkan kepada Rasulullah, qumil lail, bangun di waktu malam. Siapa yang terbiasa bangun malam? Apa kata Allah? Allah mengatakan kami akan memberikan satu karya yang besar orang yang terbiasa bangun malam. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, kata Allah, satu rahmat yang besar. Ini rahasia Allah. Dan Allah mengatakan orang yang terbiasa bangun malam akan diberikan maqam mahmudah, satu kedudukan yang tinggi. Rasulullah akan diangkat oleh Allah sebagai guru besar. Apa peringatan Allah? Qumil lail, bangun di waktu malam. Untuk kalian turu.
untuk jadi orang besar, wallahi perhatikan malam. Di waktu siang silakan kalian bertebaran, di waktu malam yang banyak berhubungan sama Allah. Allah mengatakan walaili idza yaghsha, demi perhatikan kata Allah dalam malam kalau sudah apa saja yang ada dalam kehidupan malam, wan nahari idza tajalla, dan perhatikan kata Allah idza tajalla, kata Allah kalau sudah terang benderang, wa ma khalaqaz zakara, dan apa saja yang jadikan oleh Allah dari jantan dan betina, laki atau perempuan. Allah menyuruh perhatikan malam dan siang apa yang terjadi pada dua udara itu. Kemudian Allah mengatakan wa ma khalaqaz zakara, dan apa yang jadikan oleh Allah dari jantan dan betina, inna sa'yakum lasyata. Allah mengatakan sungguh kata Allah usahamu, jerih payahmu, kata Allah bermacam-macam usaha manusia. Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang suka bersedekah, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa, dan mereka percaya bil husna, kata Allah dengan surga. Allah mengatakan fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan untuk mendapatkan jalan yang demikian. Allah mengingatkan setelah kita disuruh perhatikan udara apa yang terjadi pada kegelapan malam. Dan Allah yang menjadikan dua jenis yang berbeda, jantan dan betina, laki dan perempuan. Kemudian Allah mengatakan fa amma man ata, kemudian Allah mengatakan tiap orang kata Allah usahanya berbagai macam, cerita manusia macam-macam. Kemudian Allah mengatakan adapun orang-orang yang suka sedekah, wattaqah, dan mereka betul-betul bertakwa kepada Allah, wa saddaqah bil husna, dan mereka percaya dengan adanya surga, oleh karena itu iman mereka. Kemudian Allah mengatakan kami, kata Allah, yang akan mudahkan, kalau tidak dimudahkan tidak bisa. Wa amma man bakhila wasta, adapun orang-orang yang bakhil, yang medit, wastaghna, dan merasa dirinya tidak butuh sama orang lain, wa kadzdzaba bil husna, dan mereka mendustakan surga ini. Tak percaya. Kalau diberitahu ada surga, mana tak percaya. Di dalam riwayat Tidak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia cerita anna rajulan kana lahu nakhilun wa minha nakhlatun wa faruha fi dari rajulin salihin faqir rihiyal. Tidak Abdullah bin Abbas, ada seorang yang kaya luar biasa, banyak pohon kurmanya, dan dia punya satu pohon kurma yang condong dahannya itu condong kurmanya orang miskin. Orang ini orang soleh, anaknya banyak, cuma tidak punya apa-apa. Banyak pohon kurmanya orang yang kaya ini. Ada satu pohon kurma yang dahannya, tidak semua, ada salah satu condong ke tempat rumahnya orang miskin ini. Dan ini orang soleh, orang miskin itu, anaknya banyak. Jadi kadang-kadang kalau kurma itu jatuh, namanya anak kecil, dijokok dipangan. Datang orang yang punya itu langsung dikuatkan. Tiap hari dia masuk ke rumahnya orang miskin, barangkali ada kurma yang jatuh diambil sama dia. Saking medite. Kurma ya, sing paling enak sing menggok iki lho. Sing menggok nang melarat sing paling enak. Kok iso sedep yo? Unik medit. Kadang-kadang sudah dimakan sama anak kecil-kecil, dikeluarkan. Suruh ngelepet, keluarkan. Jadi abahnya lihat itu, cik kejem nih orang. Dia lapor kepada Rasulullah. Apa? Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetangga saya itu begini, dia cerita, banyak pohon kurma, ada satu pohon kurma yang dahannya, tak semua, sebagian itu condong kurma ini. Jadi itu, tak diambil, nih kurma jatuh itu diambil, tiba. Diambil, ya, datang diambil sama orang. Jadi tiap pagi dia masuk di belok, kalau ada kurma yang jatuh diambil. Orang miskin ini mengeluh kepada Rasulullah tentang kejamnya tetangganya ini. Ya sudah, kata Rasulullah, pulang nanti tak parani. Kemudian Rasulullah datang ke rumah orang kaya itu. Rasulullah mengatakan kepadanya, ya apa, kata Rasulullah, kalau pohon kurma punyamu yang dahannya condong ke rumah orang miskin ini, kasih kau saya. Yang dahan condong, bukan semua yang menggok sini sudah, kita loh. Tak ganti pohon kurma itu. Ganti ini,
Dia bilang, ya Rasulullah, tawarannya bagus. Cuma eman saya. Dari semua kurma saya, paling enak sing menggo itu paling enak. Sing menggo nang kiri iki paling enak. Kok iso sedep? Gurih. Sing gak menggo, tidak. Subhanallah. Lihat orang yang punya sumur yang dimintai oleh orang-orang, akhirnya cerita. Sing medhit butek gak karuan kabeh. Kata Rasulullah, kasihno saya tak ganteng kurma di surga. Ini loh, yang condong ini, yang menggo. Biarkan, kalau kamu kasihkan saya kata, saya kasih pohon kurma itu. Apa? Dia mengatakan kepada Rasulullah, banyak pohon kurma saya, tapi tidak ada yang lebih enak dari ini. Ini paling enak, dan bukan semua. Sing menggo itu sing paling enak. Sing penting nang kene gak enak. Biasa. Sing menggo itu enak. Kan tidak semua kan, pohon kurma kan cabangnya banyak. Yang ini menggo ke rumahnya, tetetan tetangganya itu. Jadi podanya ini yang paling enak. Wong medhit bakhil, jajan api mampu, si enak. Sedulur tadi mampu baru kayak wong. Tadi, tapi si enak, wong bakhil. Iya, hati-hati kamu dari penyakit bakhil. Jauh lebih banyak dari kaget. Iya bagi Rasulullah berkata, jangan sampai kena penyakit. Tidak bisa masuk surga orang yang bakhil. Jauh dari surga, jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Dan dekat dengan rasa orang bakhil. Orang ibadatnya sederhana, lebih dicinta, tapi dermawan, lebih dicinta daripada orang medhit. Tapi ibadatnya Masya Allah, cuma medhitnya Masya Allah. Medhitnya inalillah itu Masya Allah. Ini Masya Allah itu kagum. Orang bakhil luar biasa. Jauh daripada surga. Allah mengatakan, siapa orang yang, kenapa orang bakhil itu tidak percaya dengan surga? Walaupun dia mengaku beriman, Rasulullah mengatakan, hati-hati, hancurnya umat terdahulu karena penyakit medhit. Rasulullah tiap pagi berdoa, jangan sampai kena penyakit bakhil. Orang takut dari kanker, tumor, apa penyakit yang paling takut dari medhit? Allah mengatakan, wa man yuqaja, siapa yang diselamatkan dari bakhil, yaitu kata Allah orangnya bakal selamat. Orang kalau sudah medhit sama orang tua teko, ambil tua teko. Orang tuanya minta duit, utang ya bu ya. Kalau jalu-jaluan utang, ibunya diutangi. Nek perlu diribakno dhewe. Telat riba lho bu, bunga bu. Kalau udah bakhil, teko kaya padahal. Bayangkan Rasulullah sing nawani. Mau tahu rugi? Yang condong ini ada banyak dari pohon kurma kan ke kanan sampai pohon motok mengkok ini kafe. Sebagian kecil yang condong ke sini kurmanya orang miskin. Ini kasih Rasul saya ganti pohon kurma di surga. Dia bilang tawarannya bagus ya Muhammad. Cuma eman saya dari semua pohon kurma saya paling enak ya sing menggo iki sing paling lezat. Gurih kurma iki. Kembus iki. Opo mani mari tangan narik miskin-miskin iki. Campur abab itu tambah enak. Makanya ditokno bide dibelani. Orang kalau sudah medhit tak popo diumbah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita selamat dari penyakit bakhil. Bahaya penyakit ini. Tiap pagi. Apa doa Rasulullah? Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Tuhan, saya berlindung kepada jangan sampai kena penyakit risau atau sedih. Orang kalau sudah bangun tidur sumpek, stres, menur berporong. Orang kalau bangun tidur dada lapang tenak, tapi kalau bangun tidur dada sumpek ini bahaya. Menelham Rasulullah beliau jangan sampai kena. Dan apa yang kedua? Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Jangan sampai seperti orang tua wal kasal dan penyakit malas. Kemudian yang ketiga, wa'udzubika minal jubni wal kasal. Jangan sampai dari penakut dan kena penyakit bakhil medhit. Itu Rasulullah paling lemahnya orang. Tidak ada orang dermawan Rasulullah. Kata si
Karihal musal, seperti angin. Apa saja yang dimiliki tidak pernah nolak orang yang datang minta. Itu saya minta, ya Allah, mudah-mudahan ojo sampai kena penyakit medit. Hemat pangkal kaya, itu mulai kecil. Dan di warna masjid, hemat. Bahasa Indonesia kan semua diperhalus. Bayangkan, ditawarin di Rasulullah. Yang condong ini, tak uruti pohon kurma di surga. Dia bilang, ya Muhammad, tawarannya bagus, cuma saya seeman. Enggak. Surga kapan? Si suwe saben dino kita iki mangan lah iler aku. Eman enggak mau tuh. Sudah namanya orang enggak mau dipaksa untuk haknya dia. Pulang Rasulullah. Subhanallah. Pada saat Rasulullah bicara itu ada orang dengar. Seorang pemuda, dia dengar langsung begitu Rasulullah pulang diparani oleh pemuda ini. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya apa kalau pohon kurma itu nanti jadi milik saya dan saya berikan kepadamu? Apa saya juga dapat tawaran pohon kurma di surga? Iya, kata Rasulullah. Kalau nanti jadi punya saya dan saya serahkan kepadamu, terserah mau kau mau berikan orang miskin, yang penting saya serahkan. Apa saya juga dapat pohon kurma di surga? Iya. Sudah. Berangkat pemuda ini ke rumahnya orang kaya ini. Begitu dia masuk, assalamualaikum, langsung cerita orang ini. Tadi Rasulullah kesini, baru ngomong lagi. Kamu tahu, pohon kurma saya yang condong ke rumahnya orang miskin ini diuruti pohon kurma di surga. Tak gelem. Enak di surga itu kapan? Sik suwe. Itu dengan bangganya. Orang bakhil, nek cerita, konco, kakak sok sing tego, mbik wong sing tego. Bangga begitu itu. Mengajarkan orang kedem itu dengan bangga. Kadang drona ya, anak itu dron. Wong tua teko, jadi kai, sing tego. Itu diajarkan dan bangga begitu. Na'udzubillah. Tidak bisa masuk surga orang yang bakhil. Kata Rasulullah, kenapa? Orang yang bakhil itu jauh dari rahmat Allah. Jauh dari surga, jauh daripada manusia, dan dekat dengan neraka. Hidup di rokong begitu. Dia cerita, tadi Rasulullah kesini, tahu kamu? Pohon kurma saya ini mau diuruti pohon kurma di surga. Kemudian orang itu tanya, ya apa kalau ada orang mau nukari? Tak kira ada yang mampu. Rasulullah nguruti surga, tak gelem aku. Tak kira ada yang mau. Ya apa kalau ada yang mau? Tak kira. Saya mau. Tak kira mampu kamu. Berapa? Kalau kamu mau, tukar 40 pohon kurma. Gelem kok? Kata orang tua, kejem kok ini. Situ urut 40. Maka saya sudah bilang, iki dulu di surga dak gelem aku. Mau ndak? Diam orang itu. Ya, loh, betul. Saya tidak saksi. Engkau pas bojo cari orang. Betul, betul. Ini pohon kurma saya. Ambil dalam kebet ada 40 pohon kurma. Semua saya berikan dan cari saksi. Dapat saksinya. 40 pohon kurma. Percaya di surga itu. Yang satu tidak percaya. Sudah perjanjian, saya saksikan orang-orang. Kemudian datang kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, sekarang pohon itu sudah jadi milik saya. Sekarang saya berikan kepadamu, ya Rasulullah. Saya dapat pohon kurma di surga, kata Rasulullah. Jangan khawatir, saya yang menjamin kamu akan dapat pohon kurma di surga. Allah menurunkan ayat ini. Orang yang yang memberi dan bertakwa kepada Allah, percaya dia dengan surga. Kemudian apa kata Allah? Adapun orang-orang yang bakhil, yang tidak percaya, Allah mengatakan wa kadzdzaba, dan dia tidak percaya apa? Al-hubba, adanya surga itu tidak percaya. Fasanu yassiruhu, kami akan mudahkan untuk mendapatkan usra, kata Allah, untuk mendapatkan kesulitan. Allah mengatakan wa ma yughni anhu malu. Kemudian Allah mengatakan hartanya apa saja yang mereka tidak akan ada gunanya idza tawadda, kalau nanti mereka terjerumus, dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka.
Dan kita ini percaya sama Allah. Apa? Kalau sudah percaya jangan bakhil. Apa saja yang kita miliki, yang banyak sedekah, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.